Sebelum kami masuk di dalam makalah, hati harus dilandasi dulu dengan iman di dalam ihsan yang paling rendah. Apa? La haula wala quwata illa billah. Kita manusia makhluk, kita harus menyadari terlebih dulu kalau kita itu tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun. Baik yang berkenaan hal melihat, mendengar, berucap, bernafas, berjalan, intinya gerak. Aslinya kita makhluk tidak punya daya upaya untuk lakukan itu. Dan tidak punya kekuatan untuk lakukan itu. Ini harus dicamkan dulu dalam hati. Kita harus mengakui bahwasanya kita manusia itu tidak bisa apa-apa. Loh, kok bisa napas? Kok bisa melihat, mendengar? Semua itu semata-mata illa billah. Kalau ini sudah kita sadari, aku yakin jenengan mudah memahami nanti. Kalau hadis ini tidak kita sadari, tak jamin hati kita masih belum bisa menerima. Itu tadi hadis. Qur'annya Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita makhluk ini diciptakan Allah. Wa ma ta'malun, apa yang berkenaan dengan melihat, mendengar, daya upaya, itu semua sumber datangnya dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin dan hati merasakan kehadiran Allah, bahwasanya Allah itu dekat. Dekat sekali. Walaupun kita tidak tahu. Yang mana paling tidak minimal kita harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Sehingga disitulah Pak akan muncul rasa kalau Allah itu dekat. Kalau boleh saya buka sedikit aja. Lewat dawe Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya, aku itu di mana? Jawablah, aku itu dekat. Pundi? Mohon maaf, kalau masih belum bisa menerima hatinya, abaikan saja ini nanti. Hidup sebagai sifat yang mensifati mausuf dalam diri jenengan dan di luar diri jenengan, itulah wujudnya Allah. Mumpun diangen-angen. Pokoknya di dalam hati jenengan bagaimana merasa Allah itu dekat dan selalu kita dilihat Allah. Itu aja dulu. Ini dibuat modal untuk memahami Allah
wujudnya batin yang mana, Allah wujudnya zahir yang mana nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Mimma iku setengah saking barang yadulluka kang nuduhake sapa Allah ka ing sira ala wujudi qahrihi ing atase sifat wujud maksoni Allah subhanahu maha suci sapa Allahu Gusti Allah. Nuduhake apa an hajabaka ing yento nutupi sapa Allah ka ing sira anhu saking Allah bima kelawan apa laisa kang ora ana iku bimaujudin perkara sing maujud ma'ahu sertane Allah. Niki basa Jawa. Basa Madura nih ngeten. Oh bahasa Indonesia, bahasa Madura. Nganguten. Salah satu tanda kekuasaannya Allah, salah satu tanda kekuasaannya Allah adalah sifat wujudi Allah memaksa Anda makhluk ditutupi dengan perkara selain sesuatu selain Allah yang tidak ada. Saya ulangi, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah wujudnya Allah itu memaksa terhadap hambanya ditutupi dengan sesuatu yang di mata Allah tidak ada. Si panggah si tetap bingung. Gini loh Pak, kita manusia golongan hati kan ada dua. Satu ahli syuhud, dua ahli hijab. Yang kita bahas malam hari ini terkait makalah 15 ahli hijab. Apa ahli syuhud itu? Ahli yang sudah tidak ada penghalang antara ahli syuhud dengan wujudnya Allah, nggak ada. Seperti kula datang jenengan, wis gak ada hijab. Kula bisa melihat jenengan, jenengan bisa melihat saya. Ini berarti tidak ada hijab. Tapi makalah 15 ini Bapak Ibu, ahli hijab. Ahli di mana hati mereka itu ada sesuatu penghalang, kalau dalam Al-Quran disebut sebagai barzah, dinding yang memisahkan antara si hamba dengan Allah. Dan dinding ini, penghalang ini bagi Allah tidak ada. Tapi bagi kita ada.
Dalam makalah lain Syekh Ibnu Athaillah mengatakan al-kaunu minal mukawwanat, utawi makhluk. Lah niki dinding makhluk. Kulluhu ya sekabeh makhluk iku zulmatun, gelap. Zulmah ai adamun, aslinya tidak ada, tapi kita anggap ada, sehingga dikatakan gelap. Ini malam hari, apabila Pak PLN satu kota madya Surabaya dimatikan listrik, tidak ada korean, tidak ada api, kita pasti menganggap gelap itu ada. Itu pasti. Kita, hati kita, ruhaniyah kita, manakala nur makrifat dalam hati belum Allah nyalakan, mesti kita menganggap selain Allah disebut makhluk itu ada. Bisa diterima ya? Oke. Dulu mas saya gak wani, takut fitnah dan ada situasi yang genting. Udah, sekarang belak-belakan sudah, beliau sudah belak-belakan. Lah terus kapan detik-detik yang namanya gelap itu tidak ada? Kapan detik-detik gelap ini secara dohir itu enggak ada? Ketika datangnya detik-detik PLN menyalakan lampu, langsung gelap itu tidak ada. Kemana larinya Pak? Enggak tahu. Tadi waktu enggak menyala, gelap itu kita terka ada. Buktinya kita tidak bisa melihat apa. Sama. Keadaan ainul basiroh kita, mata hati kita, ruh, tatkala cahaya makrifat itu belum Allah nyalakan, mesti kita akan menganggap makhluk itu wujud. Ketika saat kita menganggap makhluk itu wujud, otomatis kita itu beriman yang melakukan itu makhluk. Kalau iman kita jatuhnya sudah pada makhluk, maka enggak bisa kita akan menyatakan wujudnya Allah itu hak. Enggak bisa. Untuk bisa mencapai ke arah bahwasanya selain Allah gak wujud, yang wujud cuman Allah, cahaya makrifat itu di dalam hati dinyalakan Allah. Cara untuk menyalakan cahaya makrifat dalam hati, lihat bagaimana Kanjeng Rasul Nabi Muhammad menteladaninya. Bagaimana? Al-Ahzab ayat 41-42 itu Allah katakan, mohon maaf, dzikron katsiron, jenengan disuruh memperbanyak sejatinya zikir. Bahkan sebelum 4142 Rasulullah langsung memberikan teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana percontohan yang bagus dari Rasulullah? Liman kana yarjullaha, hati jenengan harus ada keinginan besar untuk bertemu Allah. Otomatis syaratnya dalam hati ingin bertemu Allah, Anda harus bertakwa.
Di dalam takwa ada ilmu, amal, istiqomah. Inilah ajaran dinu tauhid, terus laku kholwat dengan istiqomah. Baru di sini ada titik di dalam hati sampeyan yang kami sebut sebagai keinginan bertemu Allah. Ini Rasulullah contohkan. Jikalau ini diteruskan maka ayat berikutnya wal yaumal akhirah. Anda akan masuk alam akhirat di dunia ini. Itulah alam kefanaan. Tapi resikone sampean mati. Mati ini gak mati seperti mati syariat, bukan ya? Bukan. Anda akan dilepaskan Allah semua sifat-sifat yang berkenaan dengan basariyah, dan nanti Anda akan masuk di alam fana. Itulah alam akhirat. Caranya Anda harus selalu kholwat terus menerus. Terus ada yang tanya, bisa diantar lah ngoten nggih. Kanjeng Nabi berangkat piyambak kok, malaikat Jibril yo parkir, buruk yo parkir. Berangkat sendiri. Kalau bahasa nyurung, tahu nyurung nggih? Mendorong. Boleh didorong. Nanti kalau sudah dekat dijungkrak nih pisan. Loh, biar lekas di alam kefanaan. Sudah, kalau sudah ada di dalam alam fana, sampai lupa istri, lupa suami, lupa anak, lupa pekerjaan, lupa apapun. Terus di alam fana itu Anda ngalami kegelapan apa? Di alam yang terang. Kali gitu. Kalau Anda ngalami kegelapan berarti tanda belum siap kalau mau Anda belum siap kalau datangnya kematian. Belum siap. Artinya jangan dulu mati gitu loh. Tapi kalau Anda terasa masuk di alam terang, mati sekalian rapopo, enggak apa-apa. Itu jawabannya ada di surat Al-Baqarah ayat 257. Dan itu perlu Pak. Kholwat itu supaya jenengan iki bisa mati. Tapi apa mati? Boten nanti balik apa ndak? Ya urusannya Allah toh ya. Urusannya Allah. Misalnya saya jungkrak ke, bahasa Indonesia jungkrak ke apa? Saya dorong, kejebur pisan. Sudah, aku ya mau tanggung jawab lah. Artinya mau tanggung jawab, semua itu yang bertanggung jawab adalah Allah. Ingat, namanya kematian kalau belum waktunya yo gak mati secara syar'i. Kalau sudah waktunya enak sampean. Wis waktunya gitu. Maghfiratan wa ajrun adim. Tujuan kholwat adalah untuk menghapus segala kesalahan. Maghfiratan wa ajrun, dan Allah menunggu balasan yang amat besar apa? Bertemu Allah. Sampai gak usah takut. Gak usah. Nek sampai takut tidak nyampe-nyampe nanti. Kholwat itu kalau saya tidak kasihan tak wajib no. Boten sunnah, wajib.
setiap saat dan waktu. Bahasa Rasulullah, jikalau aku tidak memberatkan umatku, sholat tahajud itu saya wajibkan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau cahaya makrifat itu sudah Allah nyalakan, disebabkan karena jenengan selalu berzikir, ini alasannya, maka detik-detik wujud selain Allah itu enggak wujud di situ. Seketika itu wujudnya makhluk termasuk kita yang kholwat itu loh ya, sudah tidak ada. Sehingga antara yang melihat dan yang dilihat itu pelakunya tunggal. Inilah yang disebut amal arif, yang disebut golongan-golongan orang yang sudah makrifat pada Allah, sehingga disebut ahli syuhud. Tapi makalah yang nomor 15 ini khusus bagi orang ahli hijab dengan sesuatu yang selain Allah itu Allah jadikan sebagai penghalang bagi kita terhadap Allah, sehingga kita selalu gelap pada Allah. Sebab apa? Ahli hijab kok dikersake Allah seperti itu? Jawabannya, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dinasehati tentang ajaran Rasulullah di dalam tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana, tetap tidak percaya. Akhirnya khotamallah, khotama ngunci ngalangi sapa Allahu Gusti Allah ala kulubihim ing atase atine menungso wau. Pun niki wa ala sam'ihim, termasuk pendengaran, wa ala absarihim, peningal niki akhirnya tidak tahu wujud nyatane dohir Allah. Tuh, ditutup oleh Allah. Bon. Lanjut yang 16. Kaifa yutasawwaru, hetah apa mungkin ayah jubahu ing yento bisa nutupi hu ing Allah apa syai'un suci-wiji. Apakah mungkin sesuatu makhluk, sesuatu itu makhluk bisa menutupi Allah? Wahwa, sedangkan khalik utawi Allah iku alladzi zat hidup kang adharo kang nyoto sapa Allah kula syai'in ing saben-saben suci. Ngeten maksudnya. Apakah mungkin, iki khusus bagi ahli syuhud nggih. Tadi ahli hijab, sekarang ahli syuhud. Apakah mungkin perkara selain Allah itu bisa menutupi Allah, sedangkan wujud nyatane Allah itu ada pada diri setiap sesuatu. Contoh, kula niki sesuatu makhluk. Apa mungkin jenengan ini bisa Allah bisa ditutupi oleh wujud kula, wujud dohir kula niki, wujud makhluk saya ini dalam mata hati jenengan, sedangkan wujud dohir kula niki sudah disikap oleh Allah di dalam hati jenengan? Enggak mungkin. Artinya jenengan itu tidak mungkin melihat
makhluknya saya, tapi jenengan melihat alladzi dzahara, alladzi adhara. Jenengan melihat nyatane Allah yang menggerakkan saya dalam berbicara. Ya urip niku lho Pak. Jelas nggih? Artinya jikalau ahli syuhud itu sudah tidak memandang makhluk yang bisa ngomong, yang bisa bergerak, tapi ahli syuhud mandang siapa pelaku sebetulnya yang melakukan itu. Ahli syuhud sudah tidak ada wujud kula niki bagi jenengan sudah enggak ada. Sehingga nek didohirno lho, tapi aja didohirno lho nggih. Cek mboten bingung wong syariat atau wong awam. Cak, yang ngaji siapa? Allah. Ati sampean jawab nang lesan Allah. Terus sing lain mukhlason. Jenengan enggak Allah. Lah perang to niki kok akhire tukaran. Sebab antara penglihatan antara ahli syuhud dengan ahli hijab itu enggak sama. Enggak sama Pak. Lah iman sampean yang sudah seperti ini, itulah imanul ihsan, imanul haq yang Rasulullah mengatakan ihsan, sudah benar. Loh terus prosesnya ya nopo? Ngeten. Andai kata tidak ada Allah dalam diri kita, nggak mungkin kita bisa datang ke sini, nggak mungkin bisa bernafas sendiri, nggak mungkin bisa melihat, mendengar, bergerak sendiri, nggak mungkin. Oleh karena adanya adharo kulla syai'in, nyatane Allah pada diri kita, maka seakan-akan kita bisa bergerak. Padahal ini bukan gerak kita. Buktinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lewis. Ngaji niki babakan tentang hati tidak boleh dipaksa Pak. Enggak boleh banter-banteran kayak dang tutuk bener. Kalem-kalem sing penting kelakon. Ngaten lah. Nyantai mawon. Ya enggak boleh terlalu lama walaupun enggak ada habisnya. Biar enggak jenuh, ngaten. Pon. Ini bagi ahli syuhud nyun sewu sudah benar imannya. Imannya hanya pada Allah dalam segi aspek apapun. Sehingga bagi ahli syuhud, ya enggak mungkin Allah bisa ditutupi sesuatu. Sementara sesuatu di mata Allah itu bersifat tidak wujud. Dalam arti kata lain, sing nyoto di dalam sesuatu itu Allah. Iku bagi ahli syuhud. Tapi bagi ahli hijab kita nggak bisa Pak. Yang nyata malah justru makhluk. Pun niku 16. Sekarang 17. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwal ladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah itu bisa ditutupi dengan sesuatu? Lah wong sing nglahirno sesuatu iku Gusti. Lho, nglahirno bayi, manak entah. Mboten. Wong Gusti Allah iku lam yalid walam yulad. Nyun sewu. Yang tampak, yang nyata, yang mendohirkan semua apapun, yang menciptakan wis ngoten mawon. Cek mboten bingung sampean.
Yang menciptakan semua sesuatu hanyalah Allah. Ibaratnya ngeten. Ibu iki ndamel jajan apa niku? Lumpur. Ndamel jajan lumpur. Heta, apa mungkin ibu bisa ditutupi jajan lumpur dengan lumpur? Dengan jajan lumpur wau. Lah wong sing gawe jajan lumpur adalah ibu. Enggak mungkin. Niku bagi ahli zuhud. Mesti jenengan tanya, siapa yang bikin jajan lumpur? Ibu. Oh nggih. Tadi gak mungkin. Lumpur ini menjadikan tutupi Allah bisa menutupi pada Allah. Enggak mungkin. Justru jajan lumpur niki sebelum ibu menciptakan atau membikin, maka jajan lumpur tidak ada. Tidak ada. Berhubung kita itu ahli hijab, tidak akan pernah bertanya siapa yang membikin. Enggak. Yang membikin jajan lumpur. Jadi ketinggal jajan lumpur langsung perut lapar, disikat mawon. Jangankan hati berbicara siapa yang menciptakan, tetangganya lapar aja kita tidak peduli. Sing penting makan. Lah gitu toh. Itu kita nafsiyah, manusia. Kalau ahli syuhud beda, Pak. Makanya mengapa kita di syariat dulu selalu diajarkan Rasulullah, setiap kau mau apapun bacalah minimal basmalah. Lah kita basmalah itu artinya jenengan disuruh eling, disuruh ingat, hati disuruh bertanya sebelum makan jajan lumpur, bertanya dulu hati siapa yang membikin. Loh ngoten loh. Akhirnya cari yang membikin. Ibu. Besok ketemu ibu, Bu, boleh angsal kula dahar jajan lumpure? Oh monggo. Itulah maksudnya ayat ud'auni astajib laku. Jenengan nek donga ahli syuhud iku doa ini diartikan beliau itu sebagai menghadap, tidak memohon, tidak meminta. Kalau kita di syariat diartikan meminta. Beliau menghadap. Sebab ayatnya kan gini, ud'auni ahli syuhud loh. Madepo sira mara datanglah kepadaku dulu. Sebab semua apa yang kau minta itu milikku. Temui saya dulu. Jangan lekas kamu itu ngambil barangnya tidak permisi padaku. Makanya di situ ada ya mutakalim, ud'auni. Artinya temui dulu Allah. Setelah Anda menemui wa anibu ila rabbikum, baru jenengan nanti mesti dikasih. Istilah jenengan iki punya tetangga, tetangga punya mangga, jangan langsung kamu ambil. Sampean harus ke tetangga sampean. Bah, minta mangganya ya. Menemui dulu. Harus menemui dulu sang pemilik. Oh nggih. Baru jenengan dikasih. Coba jenengan tidak permisi dulu kepada tetangga, langsung diambil. Itu namanya mencuri. Berarti kita sering mencuri barang Allah yang kita tidak terasa mencuri. Lah buktinya kita ngaku. Hah? Jelas nggih? Pun gak kerasa. Lanjut. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladzi dzahara fi kulli syai'in. Apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi sesuatu
sedangkan Allah di dalam sesuatu. Fi kulli syai'in. Contoh, apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi oleh diri saya, sedangkan diri saya di dalamnya itu dipenuhi Allah? Loh, inilah yang kumaksud nyatane Allah batin, hidup itu. Huwa khali utawi alladzi, huwa khali utawi Allah wujude iku alladzi zat hidup. Orang Jawa mengatakan urip. Kalau bahasa Al-Quran, subhanalladzi maha suci sapa Allah wujude ya iku mausufe hidup. Dengan hidup dalam diri kita inilah akhirnya bisa bergerak dan lain sebagainya. Boten mungkin bagi ahli syuhud Allah itu ditutupi, bisa ditutupi oleh sesuatu. Tapi bagi ahli hijab tetap Pak, terhijabi kita, tertutup. Akhirnya kita mengatakan Allah gaib, sementara yang nyata itu selain Allah. Yang bahaya, yang paling bahaya ketika sampai iki masuk di dalam karomah, masuk di dalam alam mukasyafah, sudah penuh dengan karomah, ini susah banget melepasnya. Susah banget, susah untuk terlepas dari diri kita. Sebab karomah itu masih kesebut makhluk. Makhluk. Berhubung kita tidak punya kendali menuju musyahadah, maka karomah itu akan membelenggu dalam hati kita. Oke, mohon maaf. Lebih sulit kita melepaskan makhluk gaib daripada kita melepaskan makhluk kasar di alam muhadoroh. Lebih mudah sampean iki, lebih mudah sampean iki pegatan. Tahu pegatan ya? Pisah dengan makhluk dohir daripada jenengan iki berpisah dengan makhluk gaib. Jenengan kok bisa mengatakan itu? Sungguh Pak, dari berbagai pengalaman inilah akhirnya saya katakan biar jenengan tidak jadi korban berikutnya cukup saya saja. Tapi lah mengapa kemarin kok berbicara beat karom? Nah, kan sudah saya katakan boleh bagi Anda yang sudah faham dan berjalan dzikir sirul. Lah inilah kendali yang kumaksud, nggak ada masalah kalau ini. Akhirnya kita tidak ngerampas, tidak mencuri haknya Allah nanti. Karena apa? Pohon yang berbuah sifat tercela itu sudah Allah tebang, sudah Allah bunuh dalam hati jenengan. Tinggal pohon basiroh yang akan berbuah akhlakul karimah. Begitulah. Pun lanjut. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi dohara likulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu sementara wujud dhahiri Allah itu di setiap sesuatu. Pun hati-hati nggih. Mungkin tetap tak terangno. Dan apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi sesuatu padahal Allah dhahir itu sebelum datangnya sesuatu.
niki sing dereng dong pun dipeksa. Kalau tak jelasno makalah niki. Tapi saya tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara saya yang masih ada di golongan am. Ndak. Saya tidak menyalahkan Anda, ndak. Ketahuilah saya berbicara wujud nyatane dohir Allah dari sudut pandang hakikat, bukan syariat pun. Iki sampean kata kunci sampean kecoki. Pundi wujud nyatane dohir Allah. Sampean kalau sudah dimasukkan Allah di dalam alam fana, maka selain wujudnya Allah tiada. Yang ada hanyalah wujudnya Allah. Disitulah Anda akan paham wujud batine Allah. Setelah wujud batine Allah jenengan paham, seiring berjalannya waktu jenengan dzikir terus akan dipahamkan wujudnya nyoto zahire Allah. Pundi jenengan niki nurullah dunya saisine niki wujude Allah. Niki nek anu syirik lho Pak ya. Hati-hati. Artinya bagi hati yang sudah jelas wujud selain Allah itu difanakan, maka sah mengatakan nurullah itu adalah zatnya Allah. Wujudnya zatullah adalah nurullah. Cahaya ini Pak, itu wujud setrum. Sampai nek pingin roh wujud nyatane batine Allah nggih kabelian jempok. Mengke lah jenengan lali anak lali bojo. Loh, nek ra percaya monggo mumpung ana setrum niku. Tapi kula mboten ngengken lho ya. Niki istilah mawon. Tidak harus sampean praktek nih, ndak. Aku yakin jenengan yang pernah kesetrum percaya. Nggih. Saya yakin kita semua pernah walaupun kesetrum hanya sebentar pernah lah Pak kita. Ketika jenengan itu sudah difanakan wujud selain Allah, maka akan nyata wujud batine Allah niki. Laisa kamislihi syai'. Setelah dohir dituntut nurullah itu wujud jenengan. Udah, orang segini banyak satu pun tidak ada yang sama. Gak ada yang sama. Udah, kita gak bicara di sini. Seluruh dunia, walaupun satu kandung anak kembar, tetap tidak dibuka di dalam sifat salbiyah. Sifat salbiyah di dalam sifat wajib Allah wahdaniyah, makna sawiji. Itulah wujud. Ih, keluarin semuanya. Ya gimana mau liburan? Harga hotel murah. Ini yang ku cari. Diskon hotelnya bikin dompet happy. Liburan jauh lebih murah se-Indonesia. Cuma di Agoda. Nggak bisa direkayasa oleh manusianya, itu nggak bisa. Pokoknya gini Pak, ikuti alur. Perbanyak kholwat jenengan. Di dalam kholwat adalah jenengan harus memegang sejatine dzikir, sejatine eling, yaitu sirul asrar menuju fana'ul dzikri. Udah, ini semua urusan Allah nanti. Anda difanakan, itu yang memfanakan adalah juga Allah. Dihilangkan wujud selain Allah dalam hati jenengan, dinyatakan wujud nyatane Allah batin atau dohir,
itu ya Allah sendiri. Pelaku lain gak ada. Sekali lagi, secara ilmu cukup bagi kita zikir. Udah cukup itu. Urusan biji nanti Gusti Allah yang menilai. Semua kita cukup kita fa'buduh. Inilah yang disebut dalam surat Maryam, fa'buduh hadza siratum mustaqim. Itulah sirat, jalan yang lurus. Fa'buduh nyembah sira kabeh hu ing Allah wujude. Kita di syariat tidak pernah Pak, memang diajarkan tentang wujudnya Allah karena memang kelas. Makanya di syariat gak mungkin bahas tentang tauhid sampai pada zatnya Allah, gak mungkin. Nah kita manakala ingin mengetahui keterangan itu, ya ke hakikat. Di tauhid la ilaha illa anta, berarti bahasan-bahasan orang yang sudah diihsan baru ketemu. Kalau kita masih ada di Nurul Iman gak ketemu Pak. Keterangan yang seperti ini enggak akan disampaikan. Itu disampaikan kalau sudah kelas di ihsan. Baru disitulah nanti akan dibahaskan tentang masalah ini. Pertanyaannya, kita umat Islam masa sih ada di iman terus? Ya terserah. Nek kata Allah dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran untuk membebaskan jiwamu dari belenggunya nafsu itu ajaran yang tidak boleh dipaksakan. Enggak boleh kita maksa istri kita, anak kita. Gelem gak gelem, kamu harus ikut aku ngaji. Entar dulu Pak. Semua diri kita punya proses masing-masing. Biarlah sesuai prosesnya beliau. Tapi ada Pak yang seperti ini, jamaah juga. Malah istrinya ini. Malah istrinya yang mengancam. Suaminya belum, istrinya sudah. Suaminya dipaksa, kalau enggak mau pegatan. Ngoten nih. Lah niki sing kerja iku sing perempuan. Dadi laki-lakinya mau dengan terpaksa. Nggih, sakno. Jangan Bu, jangan seperti itu, biarlah nanti beliau biar ngikuti prosesnya. Ngoten niku jawabe, kalau enggak sekarang kapan? Selak mati jadi ngono. Ya udah, aku enggak berani bilang apa-apa. Pun Bapak Ibu, ini tentang masalah ilmu aja kefahaman enggak boleh apalagi kita memaksa untuk berkholwat sampai dikir terus menerus. Gak wani Pak saya Pak. Wong semuanya itu haknya masing-masing. Yang penting tugas saya adalah illa mubasyiron wa nadhiron. Hanya menyampaikan kabar baik. Monggo kalau mau, monggo kalau tidak mau. Jadi Pak, kalau sudah sampai wujud nyatane dohir Allah, inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ini hanya diduduki bagi hati seseorang yang sudah kefanaan selain Allah. Kalau kita belum di situ misalkan nggak berhak dan tidak boleh kita mengatakan yo aku iki Allah, nggak boleh. Paham ya?
Lanjut. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa adhara min kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah bisa ditutupi oleh sesuatu, sedangkan yang jelas antara wujud Allah dengan wujud sesuatu itu jelas, lebih jelas Allah. Iki bagi ahli zuhud. Jadi nggak mungkin. Nggak mungkin Allah bisa ditutupi oleh sesuatu dalam hati jenengan, sebab Allah lebih jelas daripada yang lain. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'in. Hetah apa mungkin Allah bisa ditutupi oleh sesuatu, sedangkan Allah itu bersifat ahad, tunggal, sedangkan selain Allah di sisinya itu sudah tidak ada. Sama sebetulnya itu pengertiannya makalah ini. Khusus ahli syuhud, Bapak Ibu, ini tidak mungkin Allah bisa terhijabi oleh sesuatu, sedangkan sesuatu selain Allah itu sudah tidak ada pada diri Allah. Artinya Allah itu bersifat tunggal. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un walaulahu makana wujudu kulli syai'in. Apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu, padahal seandainya tidak ada Allah, niscaya tidak akan ada sesuatu. Guys, iki rada enteng. Pemahamannya rada enteng. Artinya adanya sesuatu itu sebab diadakan sang yang wujud, yaitu Allah. Berarti seakan-akan sesuatu itu wujud. Ini bagi ahli syuhud sampai akhir zaman pun mengatakan selain Allah itu tidak wujud. Sampai akhir zaman pun ahli syuhud akan mengatakan itu. Sehingga didakwa oleh ahli hijab, hei ahli syuhud, katanya kita makhluk itu enggak ada. Lah kok kamu tahu Allah, bisa melihat Allah? Nah, ini gak paham. Gini loh, apa mungkin aku makhluk yang sifatnya tidak ada bisa melihat yang ada? Oleh karena aku makhluk itu sudah tidak ada, akhirnya nyatanya akunya Allah. Berarti dikatakan melihat dan yang dilihat itu satu pelaku yang melihat wujudnya Allah, itu Allah sendiri. Tambah bingung Pak, ahli hijab niki. Wis ngaji awakmu ambek awakmu mbah bingung. Wani ngombe kopi ae. Monggo minum kopi. Pun dipaksa-paksa. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un walaulah makana wujudu kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah bisa ditutupi oleh sesuatu, padahal seandainya tidak ada Allah, niscaya tidak akan ada segala sesuatu. Betul memang. Gak akan terjadi. Miturut pandangan syariat sudah bisa diterima. Tapi menurut pandangan ahli syuhud, justru wujudnya dunya saisine disebut nurullah, itu wujud dohire Gusti. Ngeluh maneh sampean. Wis gak usah diterusno nek ngeluh. Ya ajaba kaifa yudahirul wujudu fil adam am kaifa yasbutul hadithu ma'aman lahu wasful kidam.
Ya ajabah, duh gawok. Gawok iku apa ya? Apa ya gawok niku, Pak? Heran. Sungguh sangat ajaib, ngono wis. Bagaimana tampak wujud dalam ketiadaan. Bagaimana tampak makhluk itu, padahal makhluk itu sifatnya tidak wujud. Ya gak tampak. Atau bagaimana dapat bertahan sesuatu yang mempunyai sifat hancur di samping zat yang bersifat kidam. Nyun sewu, gawok banget aku yen menungso iku wujud, padahal dia itu tidak punya sifat wujud. Justru sifatnya adalah adam. Artinya Bapak Ibu, siapapun kita, saat kita itu sudah sampai ke alam fana dan makom musyahadah, maka disitulah semua perkara selain Allah itu di dalam pandangan hati jenengan, termasuk kita, itu tidak ada. Karena kita bersifat aslinya Adam, gak mungkin bisa jejeri Allah yang bersifatkan kidam atau wujud. Cetok nggih? Kula wangsuli, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Justru yang bisa melihat yang wujud itu yang wujud sendiri. Intine Pak Bu, belajar jenengan iki menghilangkan keakuan jenengan. Yang bisa sholat, yang bisa apapun, yang punya ini, punya itu, merasa bisa ini, bisa itu, belajar sampai ngilangi iku. Nanti dengan sendirinya akan muncul dalam diri jenengan wujud nyatane Allah. Inilah jawaban surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Pun. Nah, untuk bisa sampai aku Allah, Anda harus terus berzikir. Sesi niki apa? Tiket harus punya. Lah kok nang bandara nggawa serban, Pak niki kula numpak buruk. Didelok-delok. Loh, bukan tiket iki. Dikembalikan mboten? Dikembalikan. Tapi nek jenengan iki beto akses, ya ta? Terus akses iku tiket iku memang buruk. Monggo. Ngeten wis bener-bener bawa akses, saya sih diteliti kok. KTP, saya lihat KTP-nya lah, ngono lah. Terus tempat duduknya sama. Jenengan diperiksa, teliti, pokoknya masuk ke alam ahad lewat alam fana niku, jenengan tidak boleh satu bintik pun perilaku syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syarat mutlak Anda akan bisa bertemu Allah, tidak boleh sebintik apa biji sawi syirik harus tidak ada. Yun sewu, contoh kula, manakala hatiku kok merasa aku makhluk sing ngaji, syirik saya, syirik. Gak bisa untuk masuk di dalam buruk.